selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham. Yang pertama Japa, kedua Main, ketiga Cepin, keempat MLPL, kelima MPPA, keenam IMTK, ketujuh Akra, kedelapan PMPMP, dan 9 Buka. Langsung saja ke saham pertama. Ada Japa yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,79% ke harga 1.870. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Tapi kalau diakumulasi, ini dalam seminggu kemarin itu net buy tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa didistribusi oleh Credit Suisse RX. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau saya lihat Japa ini masih konsolidasi ya. Setelah dia membentuk pola rounding bottomnya ini terkonfirmasi dengan terlihat beberapa kali reject area 1800 nih ya. Kalaupun nantinya minggu ini Japa itu turun, ya paling retest lagi 1800 dan kemungkinan kecil sampai jebol, kecuali ISG crash. Kalau ISG sampai turun 6400 ya mungkin aja, tapi ya seharusnya tetap kemungkinan besar seminggu ke depan Japa itu konsol di area ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah beli di area pucuk ini, tetap hold aja. Ini sudah harga nanggung kalau mau cut loss, karena ada peluang dia mantul, dan ya kalaupun turunnya udah turun terbatas ke 1800, tapi disesuaikan lagi dengan profil resiko masing-masing. Dan juga terlihat dia membentuk candle hammer, dan juga saat koreksi 3 hari volume makin kecil. Dan kalaupun merah ya nggak masalah juga, yang belum punya malah kesempatan beli dapat harga murah di area ini ya. Sabar aja dulu, tunggu nawar di area 1800 sampai 1820. Jadi seperti itu untuk Japa. Arahnya kemana? Kalau Japa tetap ya, target saya juga akan uptrend sampai Desember. Kalaupun ada koreksi ya koreksi kecil di November, tapi secara tren arahnya masih potensi ke atas. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham kedua. Ada Main yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,62% ke harga 795. Kalau dilihat transaksi asing, kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Main didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main cukup bagus. Dia dapat tarikan dari bawah ke atas dan membentuk candle hammer ya, dengan ekor yang panjang hampir 3 kali body. Jadi harusnya Main ini hari Senin rebound. Kalau dia hari Senin candlenya merah lagi, mending yang punya dari atas cut loss dulu, karena ada peluang dia turun ke 760 sampai 735 ini. Saya juga punya di harga 822, masih rugi sekitar 3% ya. Di area ini saya beli kemarin, waktu udah lama saya belinya ya. Dari dia breakout ini, besoknya saya beli di 822, di 820 ya, udah 6 hari juga saya nunggu ya. Dan saya akan cut loss kalau dia memang besok kalau merah lagi, udah saya cut loss saja. Berarti memang potensi untuk turun. Tapi kalau memang dia mau mempertahankan support 800-nya ini, Senin dia rebound. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, cari profit tipis, ya coba aja spekulasi buy di harga 795, dan ya cut loss kalau dia tutupnya merah, udah itu aja. Kalau harga penutupannya di bawah harga penutupan hari Jumat minggu lalu. Jadi seperti itu untuk Main. Kalau saya lihat ya semoga aja dia rebound hari Senin. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Cepin yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 2,3% ke harga 6.350. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin juga potensi besar bisa mengarah ke 6.200, tapi nggak masalah. Ini salah satu saham di sektor poultry
yang belum naik. Dia ini masih konsolidasi ya. Bahkan dari Juli 2021 tektokan aja di range harga, supportnya 6.200 sampai 6.100, resistennya 6.600. Ya ini menarik untuk di swing trade, belinya dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Seperti itu aja, tektokin aja ya. Dan menariknya mungkin tetap ya, Desember baru Cepin ini bisa bullish, bisa aja November ancang-ancang bullish, dia bergerak di atas 6.600 masih konsol, dan baru Desember rally. Karena kalau dilihat dia juga sudah mematahkan trend downtrendnya atau ini pola descending triangle-nya. Nah seperti ini ya, dia lagi konsol ya masih wajar lah. Yang penting jangan turun dari 6.100 atau toleransi 6.000 jebol itu udah jual aja. Dan pasang target langsung ya. Ini untuk yang swing trade ya, tarik aja langsung 7.000 minimal atau 7.200, dan cut lossnya cuman 6,45%. Tadi rewardnya ke 7.000 aja 10%, apalagi 7.200 ya. Ini kesempatan, kumpulin aja ya. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing, dan ya yang penting sabar. Cepin ini kan saham yang lambat gerak karena dia bisa dibilang big cap di sektornya. Kalau mau yang volatil ya main atau Japa. Jadi seperti itu. Ini menarik nih, 3 saham di sektor properti ini ada peluang uptrend. Dan juga kan ini belum banyak naiknya, potensi upside-nya juga masih besar. Untuk Japa ini ya minim-minim, kalau uptrend nantinya bisa kembali ke 2.200 dari harga sekarang, ya lumayan lah, sekitar 15-20%. Jadi seperti itu ya. Untuk Japa, untuk main ini potensi upside-nya masih lumayan tinggi nih. Nah, 18-20%. Cepin juga ya sekitaran itulah. Jadi berarti ada peluang, memang potensi upside mereka bertiga ini masih sekitaran 15-20%, dan cut loss-nya tipis aja nih 6% ya. Untuk Japa, untuk main 8% ya, cukup dalam kalau main dari harga sekarang ke support 735. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kalau besok dikasih merah lagi ya, kalau mau beli bisa beli di 6.200 sampai 6.150 area ini aja. Ini kan area support. Kalau secara tren dia masih konsolidasi, dan kemungkinan seminggu ke depan juga konsolidasi. Kalau market crash, apakah dia bisa ikutan crash? Bisa juga ya. Yang penting ini cut loss aja dulu kalau dia turun dari 6.000. Nanti belinya kalau dia udah balik ke 6.000 atau 6.200 baru beli lagi ya. Misalnya ISG koreksi di November. Seperti itu. Untuk Cepin, langsung saja ke saham keempat. Ada MLPL yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,54% ke harga 366. Kalau dilihat transaksi asing, kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL didistribusi oleh SQ dan BQ yang nampung YU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL ya ini sudah di area supportnya lagi ya, setelah dia breakdown 2 hari yang lalu dan dia naik. Ya yang penting jangan turun lagi. Kalau dia turun lagi, ada peluang ini pola dead cat bond. Kalau ditarik dari tren atas, nah dia harus konfirmasi breakout atas 400. Kalau udah di 400 ya ada peluang dia konsolidasi dulu sebelum naik lebih tinggi. Apakah gap di atas ini potensi ditutup? Potensi besar ditutup kalau dia terkonfirmasi bertahan di atas 400. Di seperti itu. Untuk MLPL, kalau yang mau coba spekulasi buy ya, cut loss saja kalau MLPL ini balik tutupannya di bawah 360. Seperti itu aja kalau mau beli ya. Kalau dilihat MACD-nya biasa aja ya, nggak terlihat bullish divergence nih, hampir-hampir sama ya, sedikit lah bullish divergence, cuman belum golden cross, jadi belum konfirmasi bisa pembalikan arah. Jadi seperti itu untuk MLPL. Yang sudah pegang dari atas, yang belum cut loss ya bisa di hold aja ya, tapi ya resikonya kalau dia turun lebih dalam ya bisa peluangnya ke 280 dan bisa ke 228 atau 230. Jadi seperti itu. Untuk MLPL, langsung saja ke saham kelima. Ada MPPA yang di hari Jumat ditutup naik 3,27% ke harga 630. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal,
MPPA bagus, dia kembali ke atas 600, bisa dikatakan false breakdown, dan target minggu ini kalau lanjut naik itu ke 700 ya. Dan bagusnya lagi kalau dia bisa confirm breakout 700, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau mau buy on breakout ibaratnya ya bisa aja, tinggal cut loss kalau MPPA ini tutupannya di bawah 600, jadi bisa terindikasi juga pola dead cat bond. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dia membentuk candle tree black crow ini, turun merah ini dengan volume kecil, saat dia breakout lagi volume besar, jadi kemungkinan juga buyer masih kuat, jadi ada peluang minggu depan itu ke 700. Tetap perlu hati-hati ya untuk MLPL yang baru mau coba spekulasi buy atau yang sudah beli dari 540 550. Kalau MPPA ini balik lagi ke bawah 600 mending profit taking karena ada peluang dia turun lagi ke area supportnya di 550. Jadi seperti itu. Untuk MPPA masih bisa dikatakan downtrend, cuman mulai konsol. Semoga aja minggu ini dia konsol di atas ini. Jadi seperti itu. MACD-nya membentuk dead cross tapi mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, dan volume 2 hari saat dia rebound itu besar. Jadi kekuatan buyer juga kuat. Jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham ke-6. Ada IMTK yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,33% ke harga 1655. Kalau dilihat transaksi asing kembali netral. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK ya belum ya, dia masih di dalam downtrend channelnya. Dan kalau dilihat ini pola bearish pennant-nya juga sudah tercapai dan dia koreksi, dan ini ada terindikasi pola inverted head and shoulder. Lihat nih apakah dia mampu breakout hari Senin. Kalau konfirmasinya saya lebih suka 1800. Ini kesempatan beli, tinggal cut loss kalau dia jebol 1600, dan target profit saya 1800. Dan bagusnya lagi kalau IMTK ini confirm breakout atas ini, udah bisa ada tanda-tanda balik arah, dia mengakhiri masa downtrendnya dan kembali uptrend, dan target terdekat 2000 dan bisa 2200, bahkan bisa lebih tinggi. Dan juga kalau IMTK sudah confirm breakout 1800, dia bisa konsolidasi di range harga ini. Nah, jadi menarik kan untuk IMTK. Ya ini kesempatan beli dari bawah. Kalau beli dari daerah bawah ini ya yang penting disiplin cut loss saja. Kalau dia turun dari 1600 udah cut loss, nggak usah mikir lagi. Mau toleransi sampai 1500 ya jangan, mending cut loss dulu. Tapi kalau Bapak Ibu kuat nahan loss ya bisa juga. Tergantung masing-masing ya. Karena ada peluang juga dia konsolidasi di area ini. Nih bisa juga, tapi saya lebih konfirmasinya 1600 ini saya cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Mungkin pas dia retest trend line downtrendnya ini beli, ya mungkin dia ada pantulan ya naik profit lagi, udah seperti itu aja. Jadi seperti itu. Untuk IMTK ya menarik juga diperhatikan karena sudah bullish divergence dan sudah golden cross, sayangnya belum mampu breakout 1800. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham ke-7, ada Akra yang di hari Jumat ditutup naik 5,42% ke harga 4660. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra tidak terlihat juga ya dari radar, dan dia mampu breakout 4500. Jadi ini menarik untuk Akra, ada peluang dia akan terus lanjut uptrend, dan target uptrendnya itu 5000 terdekat dan bisa ke 5500. Tapi harga sekarang belum ya, wait and see aja dulu, tunggu dia koreksi retest 4500, ini bisa spekulasi buy dan ya tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 1500. Kalau dilihat kan ini ada pola continuous pattern yang namanya descending triangle ya. Nah, dia akhirnya breakout dan rally. Jadi menarik untuk Akra. Mungkin minggu depan itu bisa lanjut naik ya, uji 4800. Seperti itu untuk Akra. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume 2 hari meningkat. Jadi harusnya masih arah Akra ini akan lanjut naik. Jadi seperti itu untuk Akra.
langsung saja ke saham ke-8. Ada PMMP yang di hari Jumat ditutup naik 3,68% ke harga 450. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PMMP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PMMP menarik ya. Dia breakout dari area resisten konsolidasi minornya di 440 dan arahnya minggu ini itu 460 dan bagus kalau dia mampu breakout karena dia breakout dari dulunya itu adalah support kuat nih ya, ini dia reject setelah naik rally dan dia reject mantul. Jadi ini kuncinya kalau dia mampu confirm breakout potensi 500 dan 550. Jadi seperti itu ya. PMMP juga sudah masuk rekomendasi saat di 442 apa 446. Tadi saya suruh spekulasi buy ya. Target profitnya tipis-tipis saja 460 sampai 480. Semoga hari Senin bisa dicapai ya. Jadi seperti itu. Untuk PMMP yang belum punya ya, kalau mau coba spekulasi buy yang penting toleransinya 440 atau 420. Dari harga sekarang 420 tuh harus turun 6%. Ya kalau Bapak Ibu mau baru beli juga silahkan. Cuman udah terlalu tinggi ya. Mending wait and see aja dulu lah. Tunggu dia breakout 460 atau tunggu dia koreksi lagi ke 440 ini baru beli. Jadi seperti itu. Untuk PMMP langsung saja ke saham terakhir. Ada buka yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,45% ke harga 675. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell dan terlihat ini ada yang nangkringin duit 2 juta lot di BIT ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya buka malah hampir sama ya antara akumulasi dan distribusi. Memang terlihat Credit Suisse akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya target buka itu ke 640 sampai 635 karena sesuai pola bearish pennant-nya ini. Nah ya, dan terlihat memang nurut. Dia sudah kembali membuat lower low dan higher low di hari Jumat. Jadi ya kalau mau coba beli tunggu aja di 635 ini sampai 640, rebound sedikit jual. Udah seperti itu aja karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Tapi kalau Bapak Ibu setelah beli di 635 untuk disimpan jangka menengah tahun ke depan juga nggak masalah. Yang penting percaya fundamentalnya untuk buka. Jadi seperti itu ya, untuk buka arahnya masih ke bawah-bawah, dan kalau yang memang niatnya investasi ya harus percaya fundamentalnya, ya belajar cari tahu. Tapi kan terlihat laporan keuangan buka itu selalu minus. Ya mau dilihat dulu 3 sampai 6 bulan ke depan bagaimana perkembangan fundamentalnya. Kalau membaik ya ada harapan lah untuk buka balik arah. Jadi seperti itu. Untuk buka cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Dan juga kalau Bapak Ibu tertarik untuk trading mandiri dengan cara scalping mencari profit, saya akan buka kelas di pertengahan November. Di situ saya akan ajarin tekniknya untuk entry dan exit dan membaca bid offer, membaca chart secara time frame yang lebih kecil. Kalau tertarik, DM juga Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.